Ini acara majelis taklim. Ini bulan Rajab. Judul ceramah saya sederhana saja, Bu. 3 kelompok orang yang sholatnya tidak terangkat. 20 menit mudah-mudahan selesai, atau 30 menit. Apa judulnya? 3 kelompok orang yang sholatnya tidak terangkat. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi wa akrim lana binuril fahmi wa sahhal lana bi ma'rifatil ilmi waftah lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turfa' salatihim fauqa ru'usihim shibra. Ada 3 kelompok orang yang sholatnya tidak terangkat ru'usihim, dari atas kepala mereka, walaupun barang sejengkal. Enggak keangkat, enggak keser, enggak nyampe, enggak diaudit sama malaikat. Ibarat saya mau kirim informasi sama Bu Diana. Bu Diana minta kesediaan saya ceramah, Ustazah bisa ceramah tanggal sekian. Bu Diana nih menunggu balasan dari saya. Tapi udah 2 hari, WA-nya nggak keconteng birunya. Nunggu-nunggu, deg-degan, Bu Diana nih bisa nggak ya Ustazah ini? Keluar kota kali ya? Kok nggak diconteng-conteng nih gitu. Jadi ada orang gitu, Bu, dia sholat, kemudian ternyata sholatnya nggak keser. Jangankan dibalas, terbaca pun tidak. Jangankan nyampe, terangkat pun tidak, walaupun barang sejengkal. Siapa mereka? Kata Rasulullah. Yang pertama, diingat ya Bu ya, siapa tahu nanti keluar waktu ujian. Yang pertama, amma qaumun rajulun amma qaumun wahum lahu karihun. Rajulun amma qaumun wahum lahu karihun. Yaitu mereka yang memimpin sekelompok orang, tapi para pengikutnya membencinya. Ada nggak fenomena kita hari ini seperti itu? Dia pemimpin, dia dianggap leader, tapi orang benci sama dia. Kalau kita pemimpin nggak nih Bu? Bu, kalau kita ibu-ibu nih pemimpin nggak? Pemimpin buat siapa kalau kita ibu-ibu? Buat, setidaknya buat diri kita sendiri, itu aja dulu. Kalau di rumah tangga, pemimpin bagi anggota keluarga kita, karena kita adalah co-pilot dari suami kita. Pilotnya siapa? Suami, kita co-pilotnya. Yang kita bawa itu kita memanajeri, menjadi manajer bagi anak-anak dan anggota rumah tangga kita. Bagi diri kita sendiri, kita pemimpin Bu. Kata suaminya, "Mah, mobil kita kan Innova, kita ganti ya. Mama maunya yang mana? Mau Land Cruiser atau Pajero?" Kira-kira kalau kayak begitu Bu tawarannya, Ibu pilih yang mana? Pajero, Land Cruiser. Papa, beneran Pak? Mama mau yang mana? Nah, kita kan nggak bisa tuh menentukan yang mana ya. Pertalite mahal, Pertamax mahal. Nanti belinya pakai barcode misalnya gitu. Ini mobil mewah. Itu mobil Ustazah mobil mewah loh Bu. Walaupun Toyota Capsule. Karena dia cc-nya tinggi. 2500 cc. Itu setara dengan mobilnya Verdi Sambo. Karena cc-nya aja Bu. Tapi kalau dari desainnya ya kalah lah ibu-ibu. Itu kalau mobil Verdi Sambo 1,7 M. Itu AC-nya ada di atas Bu. Kemudian ada di setiap tempat kursinya. Jadi kalau ibu-ibu naik mobil Verdi Sambo itu bisa kembung sama angin Bu. Karena mobil mahal, LX 1,5 itu mobil apa? Lexus gitu kayak gitu. Nah, mobil Ustazah tuh mobil mewah tuh karena cc-nya tinggi. Makanya ibu-ibu waktu ingin memilih sesuatu, Mama mau beli Scoopy atau mau beli motor Beat misalnya gitu. Mama mau rumah yang tipe berapa?
Itu kan kita nggak bisa milih sendiri, kecuali kita punya wawasan tentang itu. Kita minta tolong sama Allah untuk memilihkan. Makanya ada sholat istikharah. Jadi istikharah itu bukan cerita antara ustazah dengan suami ustazah kemarin, ketika dia melamar ustazah jauh ke Gobah sana. Bukan itu aja istikharah, tapi setiap memilih apapun mesti sholat istikharah. Jadi ibu-ibu rajin sholat duha enggak nih? Siap sholat duha, mau belanja ke pasar, mau pergi keluar, mau bayar pajak, nganterin anak, jangan lupa sholat istikharah 2 rakaat. Karena tersedia banyak pilihan-pilihan selama hidup kita ini, Bu. Jadi sholat istikharah itu boleh dilakukan siang hari dan setelah sholat duha yang paling bagus. Ngerti, Bu? Ngerti. Oke, itu pemimpin buat diri kita. Di rumah tangga, kita pemimpin bagi anak-anak kita. Tuh ada anak kecil tuh di belakang. Tuh ada anak kecil. Ini juga ada anak-anak. Kita ajarin sama anak-anak kita, nah ini ada meja makan ya sayang ya. Kita punya 6 kursi. Sini 2, sini 2, sini 1, sini 1. Ini nak tempat duduk ayah ya sayang. Tempat duduk abi, tempat duduk papa. Jangan duduk di sini ya nak ya. Ini ada gelas ayah sayang. Ini ada piring ayah ya nak ya. Ini ada meja kerja ayah nih. Ada tempat laptop ayah, ada tempat kacamata ayah. Ini dokumen-dokumen ayah. Kalau bisa jangan makan minum di sini dan jangan main-main di sini. Ibu-ibu manajerin ada anaknya di rumah untuk menghargai keberadaan seorang pemimpin. Siapa dia? Papahnya anak-anak. Supaya apa? Supaya di rumah itu terasa, Bu, ada leadership, ada kepemimpinan. Jadi tempat ayah itu adalah wilayah teritorial kekuasaan seorang laki-laki. Disitulah kita membentuk, mengkondisikan bahwa di sini ada rumah tangga yang senantiasa grow up. Karena sekarang saya banyak melihat ibu-ibu, saya banyak melihat di mana-mana. Kadang-kadang ada suami, apa kata istrinya? Papa mau makan. Iya, itu Pak, udah ada nasi di Magicom. Papa ambil aja ya. Ada tampul ala suaminya nih ngambil nasi, buka. Pakai baju singlet nih Bu, karena panas gitu. Lalu dia ambil nasi. Di mana dia makan Bu? Dia pergi duduk dekat pintu tuh sambil pakai singlet tuh Bu. Kakinya naik 1. Sambil dia putar YouTube. YouTube-nya apa? Lagu Ayu Ting Ting. Lagu dangdut-dangdut yang terkenal hari ini. No comment, no comment, no comment gitu. Jadi gimana tuh seorang ayah bisa menjadi berwibawa di hadapan anak-anaknya kalau tampilan performnya kayak begitu? Nanti kalau ibu-ibu kewalahan ketika melihat misalnya anaknya pulangnya malam, anaknya udah mulai kenal pacaran laki-laki, yang laki-laki kenal sama perempuan, ada yang di kamar aja ngurung diri main HP dari pagi sampai malam. Ibu-ibu udah berbuih-buih. Kita berharap ayahlah yang kemudiannya membackup tugas kita, ngingetin anak kita untuk sholat, ngingetin anak kita buat makan, ngingetin anak kita buat mau belajar. Kita udah berbuih-buih Bu. Siapa yang kita harapkan selain kita Bu? Papa bantu dong Pak, dia belum sholat Pak. Ini Papa hari ini kan banyak yang bisu. Dia pagi dia berangkat kerja, pulang nyampe di rumah dia udah kuyu matanya Bu, cari pitih. Kadang nyampe malam, ada yang juga LDR kan, nggak satu rumah sama istrinya. Kemudian sampai di rumah dia main HP Bu, dia masih main HP itu. Yang dilihat yang ngakak-ngakak, yang ceram, yang apa. Kita nih Bu udah berbuih-buih di rumah. Nah, jadi kita perlu semacam kerjasama, karena kita adalah pemimpin bagi orang-orang yang nanti ditanyain oleh Allah. Suami kita bebas melenggang masuk surga sebelum memastikan istrinya juga masuk surga.
Dia tidak akan bebas melenggang masuk surga sebelum memastikan ibunya, adik perempuannya, anak perempuannya masuk ke dalam surga. Akan ditanyain semuanya. Ibu-ibu kalau bangunin anak, Bu, ibu yang ini, ibu yang lihat saya dengan penuh terkesima. Bangunin anak subuh kira-kira berapa kali, Bu? Cukup 1 kali, Bu? Cukup, Bu? Biasa berapa kali? Berkali-kali. Sinta, bangun nak. Nah, ini kalau lagi belum ngegas nih, Bu, masih sama-sama loading gitu. Bangun, mama mau ke masjid, Abi mau ke masjid, bangun nak. Kita antisipasi nih sebelum kesiangan, ya kan? Apalagi sekarang habis pandemi itu kita kan kebanyakan pakai pasang wifi di rumah ya, Bu ya. Kadang-kadang anak-anak tuh tidurnya udah larut semuanya. Akhirnya sholat subuhnya agak terabaikan, gitu. Orang di masjid azannya 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah tuh orang udah iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu di masjid sekali. Kita di rumah berapa kali azan, Bu? Berapa kali? Minimal 5 kali. Tidak tahu, kok belum bangun nih nak? Kita pergi cuci piring di dapur di pojok itu, kita panggil anak kita juga. Sinta, kamu kan masuk jam 6:30. Dari dapur tuh, Bu, sambil cuci piring. Nah, ayahnya mana? Ayahnya mungkin ada yang tidur lagi. Ada yang dengar kajian kali ya. Lupa dia bangunin anaknya. Nih. Lalu tiba-tiba kita mendapati anak kita SMA tidak sholat. Karena udahlah biarin aja lah. Capek. ABCD. Aduh, Bo, capek deh. Akhirnya males bangunin anak. Tiba-tiba kita dapati anak kita udah kuliah, males-malesan sholat. Bahkan ada, Bu, yang bangga-bangga nyongolain anaknya di pesantren. Waktu dia liburan sampai di rumah juga liburan secara syar'i. Enggak murojaah Quran, enggak sholat duha. Padahal tuh di pesantren udah keren banget, Bu. Ada apa dengan keluarga kita hari ini? PR enggak nih buat kita, Bu? PR enggak? PR. Lalu tiba-tiba anak-anak kita benci sama kita. Mungkin ada pola asuh yang salah selama ini kita terapkan di mereka. Kita menegakkan syariat tapi lupa menanamkan mahabbah terlebih dahulu kepada Allah. Menanamkan mahabbatur Rasul kepada Rasulullah, kepada pakai cadar. Sholat neraka, itu yang kita keluarkan dari mulut kita. Dia lupa bahwa sebelum mengajarkan syariat, tanamkan dulu kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ini pola asuh yang salah. Yang kedua, saya janji 20 menit, ini ada 15 menit kayaknya. Yang kedua, wamra'atu batat wa zawjuha 'alaiha sahitun. Seorang istri yang melewati sepanjang malam sementara suaminya kepadanya marah. Bu, ada kira-kira ini terjadi sama kita? Kita sholat tahajud, bangun malam jam 3, apalagi ini bulan Rajab, ustazah, baca sholawat, banyak zikir, ditutup sama witir, pergi dengar kajian subuh, pulang waktu syuruk, sholat duha dulu, lalu pergi menyapa-nyapa warga. Masya Allah. Kita yang rajin ibadah nih, emak-emak majelis taklim nih. Ibu-ibu kan ibu-ibu BKMT atau ibu apa nih, Bu Diana? Salimah? Permata ya? Mungkin ada BKMT, ada Salimah segala macam nih, ada NU kali ya. BKMT. Nah, karena ustadznya sering mengajarkan ibadah-ibadah, rajinlah beribadah. Lihat nih, jilbabnya lebar-lebar semua nampak saya nih.
pakai kaus kaki semua, nampak saya. Dari depan ini saya lihat 17 tahun semua. Muda-muda, soleh-soleh, apalagi Bu Ketua kita nih. Ini ada apa? Teh lalatnya pula sih. Manis betul Bu Ketua kita nih ya, Bu Ketua ya. Amin ya rabbal alamin. Lebih mancung pula nih Ibu MC kita ya, Masya Allah. Nggak saya tengok-tengok sih tadi. Nah ibu-ibu, kita itu Bu rajin ibadah, tapi rupanya sholat kita, zikir kita, salawat kita nggak terangkat jika ayang beb, abang sayang, kakanda, papanya anak-anak, ajo, udah marah sama kita. Mungkin karena perilaku kita, mungkin ada perkataan kita tuh yang bikin dia marah sama kita Bu. Itu sholat kita, ijazah, semua ibadah kita nggak diterima sama Allah. Ngeri nggak Bu jadi perempuan? Ngeri nggak Bu? Ada lagi hadis yang lebih ngeri dari ini, mau saya dengarkan. Tapi saya kalau ada kursi saya minta tolong lah, ada kursi lah maunya. Saya nggak tahan berdiri terlalu lama. Pokoknya harus ada kursi, karena bukan paro saja yang butuh. Itu ada kursi tuh. Ada. Tuh. Saya butuh kursi kayaknya. Karena sekarang orang butuh kursi Bu. Ya. Yuk baca salawat dulu yuk. Allahumma sholli bil kubi wa afiyati. Terus Bu, mundur sedikit Bu. Ini awaskan Ibu. Ya, makasih ya Bu ya. Udah. Oke. Aman nih kan? Aman ya? Tuh. Aman ya? Ini Bu Ketua tanggung jawab nih. Aman ya? Nih. Oh, apa ini efek? Udah siap nyanyi tadi? Cek. Oh ya, oke, mantap. Baru enak, goyang-goyang saya sih. Bisa dimulai lagi ya Bu ya? Yuk sama-sama baca Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Cerita istri tadi ya kan? Perlu juga nih cerita-cerita suami istri nih Bu. Ya? Karena saya enggak yakin nengok ibu-ibu nih, mukanya agak-agak galau-galau dikit. Ada hadis yang lebih mengerikan kata saya tadi ya. Apa kata Rasulullah? Iza da'a rajulun imra'atun ala firashihi antanji'a ilaiha la'anatsul malaikatu hatta tusbah. Apabila seorang suami mengajak istrinya ila firashihi, ke tempat tidur, antanji'a ilaiha, lalu istrinya mencari-cari dalih menolak ajakan suaminya, la'anatsul malaikatu, kira-kira apa artinya tuh? La'anatsul malaikah. Kok hebat ibu-ibu? Laknat ustazah, malaikat. Jadi dilaknat malaikat gitu Bu. Keren ya Bu. Hatta tusbah, hatta sampai, sehingga, tusbah waktu subuh. Menggigil saya baca nih Bu. Seorang istri menolak ke tempat tidur kalau diajak suami, dilaknat malaikat. Tadi sholat tak terangkat, sekarang dilaknat malaikat. Marah saya kita Bu. Apes kata orang Jawa kita nih Bu. Saya carilah hadis yang lain, kira-kira ada enggak kebalikannya Bu? Misalnya suami yang gitu kan,
yang bikin istrinya uring-uringan, merajuk. Kemudian dilaknat malaikat 7 lapis langit misalnya gitu Bu, misalnya dilaknat oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Saya cari hadisnya Bu, enggak pula ketemu. Yang ketemu tuh kita, para ibu, para istri, imro'atun. Apa tak sayang Rasulullah tuh sama kita ini Bu? Ini kita ibu-ibu lemah nih, kita ini kan lemah nih, rempong kita nih Bu, betul Bu? Ini ibu-ibu nih, apalagi kalau anaknya banyak, dia kehilangan 7.000 jam tidur satu hari itu. Waktu tidur pun otaknya masih berpikir, ini minyak goreng udah turun enggak ya harganya? Besok nak masak apa ya? Oh besok ada acara nak baju apa ya? Karena otak kita ini Bu 90% itu aktivasinya on waktu kita tidur. Baru nak dekat-dekat subuh baru kita terlelap, takalok kalau orang bisa, kalau bilang ya. Kalau laki-laki begitu dia tidur 70% memang deep, memang dalam, memang off, memang mati kalau laki-laki itu Bu. Makanya dia ngorok, beda sama kita. Ini makanya kita nih, ibu-ibu nih, kalau bawa motor Beat, dia mau belok kanan, saya ke kiri. Kita rempong Bu, jemput anak, ngangketin jemuran, masak, apalagi kerja ibu-ibu, nyuci, nyetrika, ya Allah. Nih menjemput anak ke pesantren, antar anak ya. Kalau Bu Diana enak lah dia kan? Iya, doain aja terus ya Bunda ya yang kebaikan, biar nular-nular pula bahagia Bu Diana nih sama kita ya kan? Amin. Karena saya yakin ada juga ibu-ibu di sini pengusaha-pengusaha. Saya lihat nih gelangnya besar-besar dari depan. Jilbabnya cantik-cantik, brosnya ya Allah, brosnya di sini ada. Sini ada, sini ada, sini ada. Brosnya 5. Ya Allah. Insya sejahtera lahir Tapi yang namanya perempuan pastilah kita nih lemah. Apalagi kita terbuat dari tulang rusuk, bengkok kalau tidak diluruskan, tetap bengkok dia Bu. Agak-agak mada dikit kita nih Bu, ya agak-agak ngeyel. Nah inilah kita nih ibu-ibu. Apa tak sayang Rasulullah sama kita? Jadi saya cari-carilah jawabannya, biar saya kasih tahu buat kita semua. Karena tentu kami para ulama, saya ini kan orang Majelis Ulama Indonesia, saya orang BKMT provinsi, saya harus kasih tahu sama ibu-ibu di mana saja. Justru Allah itu sangat sayang sama kita Bu. Begitu Rasulullah mendidik kita, mentarbiyah kita. Karena Rasulullah tahu bagaimana algoritma perasaan perempuan yang sesungguhnya. Ya, kita nih mainnya kan di tataran perasaan. Saya nak tanya sama ibu-ibu, yang sering marah-marah itu sebenarnya istri atau suami? Istri. Yang ijal-ijal indak jaleh itu siapa sebenarnya Bu? Laki atau bini? Yang tidak jelas itu kan kita biasanya Bu. Yang merajuk-merajuk tidak jelas itu kadang-kadang kita. Bang belikan gelang Bang, tolong Bang di keramik Bang, kayak rumah ibu tuh Bang. Orang nggak mau lebaran gantikan gorden mama nih Bang. Nah banyak permintaan kita. Abang kita Bu, dia mungkin sebegitulah nafkah yang bisa diberikan kepada kita. Kan gitu. Ini kadang-kadang kita berantem di rumah tangga tuh kan kadang-kadang gitu. Ada karena masalah ekonomi, ada karena masalah pendidikan, ada karena masalah urusan ranjang, sumur, dapur, kasur. Bayangkan Ibu ya, sarjana ekonomi menikah dengan sarjana ekonomi, bacakak gara-gara urusan PT. Sarjana komunikasi S2 magister menikah dengan sarjana komunikasi, berantem gara-gara miskomunikasi. Ada enggak Bu? Sarjana psikologinya yang paling parah Bu. Sarjana psikologi menikah dengan sarjana psikologi, bercerai gara-gara urusan kejiwaan. Wah, yang paling ngerti kejiwaan nih, perasaan, emosi, mengatur insecure segala macam kata dia tuh, ternyata dia pun tak pandai menata itu. Jadi Bu, dengan suami itu pasti ada itu gesekan-gesekan itu.
Kita dengan suami itu sebenarnya tak ada yang cocok, yang ada tuh dicocok-cocokkan. Nah, kuat nganggu ibu tuh. Iya Ustaz. Tak ada yang pas, yang ada tuh dipas-paskan. Kan ada pas aja, happy kita nih kan ibu ya. Dipas-paskan aja Ustazah, ridho-ridho aja Ustazah. Alhamdulillah, nggak ada yang bonyok kan ininya kan. Ada kemarin tuh yang bucinnya luar biasa bucin bu ya, tiba-tiba berdarah hidungnya bu. Cerai kan gitu aja sekarang. Hati-hati. Tapi ini ibu-ibu majelis ta'lim, ini kan orangnya santun-santun, santuy-santuy ya, soleh-soleh. Aman lah Ustazah, pokoknya bisa disesuaikan Ustazah. Makanya Rasulullah itu bilang kayak begitu bu. Karena ego kita perempuan ini kan agak tinggi dikit, suka gengsi. Makanya kata Rasulullah, wahai ibu-ibu, kalau ada masalah dengan suami, jangan ditumpuk masalah kecil. Nanti jadi masalah besar. Lalu apa yang terjadi? Suaminya lah terdiam aja lagi bu. Cepat selesaikan. Karena nanti efeknya pasti ke kita ibu-ibu juga, ke kita kaum perempuan bu. Nggak mau tidur, banyak sampah-sampah emosi nih disimpan. Karena ibu-ibu nih ahli sejarah semuanya nih. Apa yang terjadi 7 tahun yang lalu kita catat tanggalnya bu. Betul? Harinya di mana, apa yang dikeluarkan kata orang itu diingat. Kau pernah bilang begini sama aku udah maafkan tapi Allah tidak tidur. Ya Allah, begitu betul kita. Boleh kita bawa Allah dengan urusan emosi kita yang tidak selesai ini bu. Jangan ikut-ikutkan Allah. Kita yang tidak pandai menata itu. Makanya kalau ada sampah emosi segera di-delete. Kalau tak di-delete ibu-ibu akan galau. Kan kelihatan dari wajah-wajah galaunya ini. Ya bu ya. Itu yang paling ngeri bu. Ibarat HP, pinjam HP Bu Diana yang iPhone 14. Pinjam Bu Diana. Nah ini nih bukan ada memorinya nih. Kalau memorinya penuh, dia hang ya kan? Lemot dia. Ibu mau mendownload nih, mendownload file, mendownload video. Ngapa ya kok loadingnya lama? Rupanya terlalu penuh full memorinya. Kita gitu juga bu. Kalau yang buruk-buruk itu kita simpan, tidak kita delete, inilah yang bikin ibu-ibu mudah lupa. Bikin ibu-ibu tuh linglung. Bikin ibu-ibu tuh tidak jaleh tuh. Bikin kita itu mudah pikun. Disuruh ustazah hafal ini ya, doa supaya khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ada 4 nih itemnya, hafal ya bu ya? Iya insya Allah ustazah. Begitu keluar lupa dengan doa itu. Ada yang begitu? Nah itu gara-gara tuh banyak sampah-sampah emosi yang lupa di-delete. Jadi efek masalah tuh sama kita biasanya. Rasulullah tuh tak ingin kita cepat pikun, tak ingin kita cepat linglung. Maka kata Rasulullah, turunkan egonya ya nak ya. Ini yang paling bagus bu, ada hadis Rasulullah. Ala ukhbirukum binisaikum. Mau nggak saya kasih tahu kepada kamu tentang perempuan bumi tapi seperti wanita surga. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kami ingin tahu, kata Rasulullah. Nih ciri-cirinya. Wadudin. Yang pertama, waludin. Idza wadibat antanji'a ilaiha aw ghadibat zaujaha. Kemudian dia katakan kepada suaminya, hazihi yadi fi yadika. Mataku ini bang. Nanti ya. Yang pertama wadud, yaitu wanita yang mampu menarik hati suaminya. Jadi kalau wadud itu ibu-ibu yang cantik-cantik ini, yang pandai dandan, kalau dilihat menyenangkan, ya bu ya. Walaupun pakai baju daster yang robek di dekat sininya, kan ada baju daster tuh heran sampai hari ini bu, misteri nih bu. Kenapa koyak itu dekat ketiak?
Tapi ada ibu pakai baju daster tapi happy lihatnya itu kan, menyenangkan bagi suaminya. Kemudian yang kedua, waludin, dia menyediakan rahimnya untuk melahirkan anak-anak suaminya. Dia tuh ridho gitu. Udah bang hamil, siap bang. Nah, suaminya bahagia, dia pun bahagia. Walud, anak orang sekarang kan ada 2, ada 4, ada 5, ada 7. Bu Ketua berapa anaknya Bu Ketua? 3. Bersedia kita tuh alhamdulillah, berarti kita waludin. Yang ketiga, iza ghadibat, apabila istrinya marah. Kita nih marah. Antanji ilaiha, atau kita yang berada di posisi nggak jelas, merajuk, uring-uringan, ya, karena banyak keinginan gitu. Au ghadibat zaujaha, atau dia yang dimarahin oleh suaminya. Apa yang dilakukannya? Qala hazihi yadi fi yadika. Dia yang kena marah atau dia yang marah, atau entah siapa yang jelas nih, entah siapa yang benar, entah siapa yang salah. Tapi kita ibu-ibu ini yang kemudian mendatangi suami kita. Lalu kita dekatkan tangan kita di atas tangan suami kita. Hazihi yadi fi yadika. Wahai suamiku, wahai abang, ini tanganku ada di atas tanganmu. Hazihi yadi fi yadika. La aktahillu ghamdin hatta tardo. Mata saya ini abang, mata mama bang, mata adinda bang, nggak bisa terpejam sebelum abang memberikan ridho kepada saya. Jadi walaupun kita Bu berada di posisi yang benar, kita yang mendatangi suami kita, kita yang proaktif minta maaf. Kita katakan kepada suami kita, bang saya butuh ridho abang. Walaupun mungkin saya yang benar ataupun mungkin saya yang salah, saya yang minta maaf sama abang. Gitu ibu-ibu sekalian. Indah sekali Rasulullah mengajarkan ibu-ibu untuk senantiasa menjaga emosinya. Karena mau tidak mau, suami kita itu adalah pilihan kita. Maka bertanggung jawablah. Suami kita itu adalah takdir Allah, maka bersyukurlah. Suami kita itu adalah manusia biasa, maka bersabarlah. Ibu-ibu, pingin kan hidup sesurga? Pingin ya Bu ya? Pingin ya Bu ya? Walaupun suami kita tuh itulah adanya, asal ibu-ibu ridho, maka dia nanti akan menjadi tameng dari jilatan api neraka buat kita. Ya, insya Allah. Yang ketiga, wa akhawani mutasorimani. 2 orang yang bersaudara tapi saling bermusuhan, sholatnya tak terangkat walaupun barang sejengkal. Ini mau udah dekat Ramadan ini. Sekarang udah bulan Rajab. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Rajab masuk bulan Sya'ban, Sya'ban masuk Ramadan. Belilah pisang barangan, agak sesisir aja Bu. Beli gula agak 1 kilo atau 2 kilo. Belilah roti-roti atau apa ya Bu ya, masukkan dalam kantong, pergi ke rumah kakak kita. Mungkin ada selama ini yang tidak berteguran dengan kakak adik-beradik, dengan ipar-iparan kita. Kita dengan ipar-iparan itu pun kadang-kadang saling-saling tidak enak-enak juga Bu. Tengok gelang dia besar, nengok anaknya kuliah di mana, anak kita cuma di sini aja. Ada juga gini-gininya tuh Bu. Berebut-rebut mencari perhatian mertua. Nih, ayo rekatkan kembali hubungan silaturahim kita agar sholat kita terangkat. Karena sholat ini nanti yang menjadi hal pertama yang diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sudah sampai di alam barzah. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Ikan kakap di air payau, mohon maaf layau. Iya layau, insya Allah. Baik ibu-ibu, udah 5:30. Saya tidak tahu apa waktu saya udah kelamaan atau gimana. Masih sempat tanya jawab atau kita langsung tutup dengan doa? Hah? Dengan doa langsung?
Masih bisa Bu Ketua? Oh, ada yang mau bertanya? Boleh? 5:30 kita karena asarnya memang agak lama ya.